Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Ku mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingin
ini lagi. Semua itu sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami semua ada di hadapan Bapa. Kami datang dengan kerendahan hati menghadap Bapa di sorga. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu dan menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami. Sampaikanlah firman-Mu kepada kami. Ya Bapa, hamba-Mu ini hanyalah alat. Taruhlah perkataan kebenaran itu dalam mulut hamba, supaya apa yang hamba katakan, itulah kebenaran yang Bapa kehendaki, dan kebenaran itulah yang mengubah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa satu-satunya hal terbaik yang harus kita kerjakan dalam hidup ini adalah hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Ini yang terbaik bagi kehidupan kita. Sekali lagi, ini yang terbaik bagi kehidupan kita. Saudaraku, tidak ada perkara besar yang lebih berarti dari hal yang satu ini, yaitu melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, seharusnya kita bisa menangkap satu isyarat, bahwa ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini sebagai manusia, tidak ada satupun kesenangan hidup dunia yang lainnya yang ia miliki selain ia mau hidup melakukan kehendak Bapa di sorga, selain ia mau hidup menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di sorga. Saudaraku, pernyataan Tuhan Yesus ini pun menunjukkan kepada kita bahwa betapa Tuhan Yesus begitu mengasihi Bapa di sorga. Betapa ia begitu menghormati Bapa di sorga. Betapa ia begitu mengagungkan Bapa di sorga. Betapa Tuhan Yesus tunduk sepenuhnya dalam ketaatan kepada Bapa di sorga. Sehingga tidak ada kesenangan yang lain di dunia ini yang menyukakan hatinya, selain hidup hanya untuk melakukan semua kehendak Bapa di sorga. Di dalam penderitaan, Tuhan Yesus harus berjuang untuk menyelesaikan pekerjaan yang Bapa di sorga tugaskan kepada Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus mampu melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini adalah sebuah bentuk standar hidup, ya, sebuah bentuk standar hidup sebagai orang percaya yang harus kita miliki, yang harus kita ikuti, yang harus kita kenakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Artinya, kita harus menyadari bahwa di dalam hidup kita saat ini tidak ada perkara lain yang lebih besar, tidak ada perkara lain yang lebih penting, tidak ada perkara lain yang lebih utama dalam kehidupan kita sebagai orang percaya saat ini, selain kita hanya mau hidup untuk kepentingan kerajaan Allah, yaitu hidup hanya untuk melakukan semua kehendak Allah Bapa di sorga, sama seperti Tuhan Yesus yang hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Inilah yang terbaik, inilah hidup yang bernilai tinggi dan bernilai kekal. Oleh sebab itu, saudaraku,
kita harus melihat bahwa betapa berharganya kesempatan hidup yang Allah Bapa di sorga berikan bagi kita saat ini. Kesempatan hidup ini seharusnya kita pakai untuk menyukakan, untuk menyenangkan hati Bapa di sorga, dan menganggap bahwa inilah satu-satunya kesenangan hidup yang harus kita miliki. Kesenangan hidup seperti inilah yang juga dimiliki oleh Rasul Paulus, sehingga ia bisa berkata di dalam Filipi pasal 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan ini memberi sebuah gambaran bagi kita bahwa ketika Paulus memberi hidupnya bagi Kristus, tidak ada hal lain yang terpenting dalam hidupnya selain melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, dan itu satu-satunya kesenangan hidupnya. Walaupun untuk melakukan semua yang merupakan kehendak Allah, semua yang merupakan perintah Allah, Paulus harus menanggung banyak penderitaan. Ia disesah, ia dilempari batu, ia dipenjara, ia dikejar-kejar hendak dibunuh. Ia harus karam kapal berhari-hari, menahan lapar, dipatok ular, dan banyak hal lain yang membuat Paulus begitu menderita dalam perjalanan pelayanannya. Tetapi semuanya itu ia lakukan dengan hati yang begitu mengasihi Allah. Dari cara hidupnya, dari pelayanannya, kita bisa melihat bahwa penderitaan tidak bisa menghalanginya untuk tetap hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, yaitu melayani Tuhan untuk menyampaikan Injil Kristus sampai ke seluruh dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan hidup kita? Kalau mau jujur, kehidupan kita terbalik dengan kehidupan Tuhan Yesus, terbalik dengan kehidupan Rasul Paulus. Kalau Tuhan Yesus rela menderita demi melakukan kehendak Allah Bapa di sorga dan menyelesaikan pekerjaannya, kalau Rasul Paulus rela menderita demi menyampaikan Injil Kristus kepada banyak orang, maka bagi kita mengikut Yesus, percaya kepada Yesus dengan harapan supaya kita diberkati dan bisa menikmati kesenangan hidup dunia saat ini. Inilah cara hidup banyak orang percaya saat ini, saudaraku. Ketika tidak diberkati, mereka mulai mundur dan berbalik meninggalkan Tuhan. Saya harus katakan dengan tegas, ingat baik, Tuhan tidak rugi kalau saudara meninggalkan Tuhan. Saudara, kenapa demikian? Kenapa ada begitu banyak orang percaya yang tidak rela untuk menderita? Kalau menderita berbalik meninggalkan Tuhan, kecewa sama Tuhan. Saudara, hal ini terjadi karena mereka lebih suka hidup menikmati apa yang dunia tawarkan saat ini, sehingga apa yang Tuhan Yesus perintahkan, apa yang Tuhan Yesus tawarkan, cara hidup yang benar di hadapan Bapa supaya hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, itu sama sekali tidak menarik bagi banyak orang saat ini. Sama sekali tidak menarik. Yang menarik bagi mereka adalah ketika mengikut Yesus harus diberkati. Nah saudara, kenapa ini terjadi? Yang pertama, karena kita sudah terlanjur menerima didikan dunia yang salah. Yang kedua, karena selama ini kita sudah terlanjur menerima pengajaran yang salah. Yang diajarkan adalah kalau mengikuti Yesus pasti diberkati. Dan ini adalah penyesatan terselubung yang tidak pernah disadari oleh banyak orang percaya. Bagaimana mungkin kita bisa menerima pengajaran seperti itu kalau Tuhan Yesus sendiri berkata, untuk mengikut Dia, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah saudara, satu hal yang harus kita sadari saat ini sebelum terlambat, kalau kita tidak mau berubah dari cara hidup kita yang salah selama ini, kalau kita tidak mau hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, di mana sekalipun dalam melakukan kehendak Allah Bapa di sorga itu kita harus menderita, maka saya mau katakan, ingat baik, di balik kematian nanti kita tidak akan pernah dikenal oleh Tuhan.
Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Perhatikan itu saudaraku. Jadi ingat, tidak ada jaminan lain yang dapat membuat kita bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga selain kita hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Melakukan kehendak Allah Bapa di sorga sama dengan kita hidup mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Dan ini menjadi bukti bahwa kita begitu mengasihi Bapa di sorga lebih dari apapun. Saudaraku, kalau kita tidak sungguh-sungguh melakukan akan hal ini, sia-sialah hidup kekristenan kita. Sia-sialah percaya kita kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena orang yang tidak mau berjuang untuk hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga di sepanjang hari hidupnya selama hidup di dunia ini, maka ia sedang menyanyiakan keselamatan yang sudah diterima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Sungguh kami disadarkan oleh firman-Mu. Kami harus memperhatikan setiap gerak kehidupan kami. Biarlah apa yang kami lakukan di sepanjang sisa umur hidup kami, semuanya itu seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau belajar untuk terus hidup melakukan kehendak-Mu ya Allah Bapa di sorga di sepanjang umur hidup kami yang masih tersisa. Dan kami menyerahkan segenap kehidupan kami, supaya Roh Kudus Tuhan pegang tangan kami, pimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Kami mau hidup dalam kebenaran-Mu ya Allah, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, sampai waktu-Mu tiba bagi kami, supaya di ujung kehidupan kami, Engkau boleh menemukan hidup kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Inilah yang menjadi kerinduan hati kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Lalu saat ini ya Bapa, kami semua mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa di sorga. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, dan memberkati kehidupan kita semua sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.